sebagai seorang ilmuwan yang memang sudah melekat dalam karakter pribadi saya ya, sudah lebih 30 tahun mencari ilmu dan sekaligus menuntut ilmu, bahkan melakukan riset dan penelitian di 3 benua, di Asia, di Jepang, di Eropa, dan di Amerika. Tentu kepercayaan sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, atau kita singkat Kepala BPOM RI, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut dengan the Indonesian FDA, the Indonesian Food Drug Authority. Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan diperketat dan dipertegas tentang struktur organisasinya oleh Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, memiliki kewenangan yang sangat penting langsung berhubungan dengan masyarakat luas, yaitu menjadi lembaga yang menjamin atas keamanan, kemanfaatan, kualitas dari produk-produk, baik itu berupa obat maupun makanan, minuman, dan semua hal yang langsung bersentuhan dengan tubuh kita, seperti kosmetik, suplemen, sabun, dan obat tradisional. Tentu juga tugasnya yaitu lembaga ini menjadi pengayom masyarakat luas langsung kepada 282 juta penduduk Indonesia. Nah, wewenang yang begitu besar, yang memiliki tanggung jawab baik mulai dari hulu, dari riset and development-nya itu produk, kemudian bagaimana peraturan untuk mengeluarkan izin memproduksi yang kita sebut dengan sertifikat manufacturing practice atau cara pembuatan baik itu produk makanan, minuman, obat-obatan. Juga bagaimana nomor izin edar, distribusinya, sampai pada tahap terakhir penindakan kalau terjadi masalah, yaitu penarikan, penyitaan, termasuk di dalamnya kalau mau diekspor yaitu surat keterangan ekspor. Demikian juga kalau ada yang mau diimpor disebut dengan surat keterangan impor. Jadi pilar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan itu adalah industri, ada ratusan ribu industri, kemudian Badan POM sendiri sebagai pemerintah, regulator, dan masyarakat luas, yaitu kebutuhan-kebutuhannya langsung terpenuhi untuk kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi dengan demikian memiliki wewenang, tugas pokok, fungsi yang sangat besar dalam hal pengawasan obat dan makanan di Republik Indonesia ini. Sehingga tugas ini adalah tugas yang sangat mulia, tugas berat, tugas yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Nah, sebagai ilmuwan, saya tentu merasa terhormat, merasa termuliakan atas kepercayaan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Jadi, kalau ditanyakan bagaimana perasaan, bagaimana manifestasi yang saya rasakan sekarang, saya merasa ini tugas yang sangat mulia. Selain mulia, sangat terhormat, dan juga sangat berat. Kita membutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua stakeholder. Sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, atau kita sebut dengan the Indonesian FDA, tantangannya
tentu sangat besar. Kita melihat pertama, harga obat di negeri kita cukup mahal dibanding di negara tetangga. Tantangan yang lain adalah lebih dari 90% bahan baku obat di Indonesia itu adalah impor. Kemudian yang ketiga, tantangannya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia masih berada pada maturitas level 3. Artinya belum berada pada posisi yang setingkat dengan FDA Amerika. Itu tantangannya. Kemudian yang keempat, tantangannya adalah banyak obat-obat baru, obat-obat inovasi yang diproduksi di berbagai negara yang sangat dibutuhkan di negeri kita, itu belum bisa masuk ke Indonesia. Tantangan kelima, teknologi semakin berkembang, tetapi masih sangat regulasi yang kita ciptakan masih belum bisa mengikuti perkembangan teknologi tadi. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, masih banyak, karena sekarang era digital, banyak kejahatan-kejahatan yang bersifat ilegal secara online maupun offline. Kemudian yang ketujuh, kita melihat sebetulnya stakeholder dan peluang untuk meningkatkan industri ini, khususnya industri UMKM, bisa kita tingkatkan. Sekarang baru sekitar 60.000 tambah 400.000 untuk UMKM itu yang ada di negeri kita. Jadi tentu masih sangat kurang dibanding UMKM itu ada sekitar 18.000 di negeri kita. Jadi 18 juta. Jadi, nah, berdasarkan tantangan ini, 8 tantangan ini, tentu sebagai Kepala Badan POM akan mengikuti cita-citanya atau program utamanya Presiden Republik Indonesia. Nah, yang pertama tentang harga obat. Kita mencoba mencari jalan dengan cara meningkatkan produksi di dalam negeri, dan yang kedua mengharuskan harga eceran tertinggi. Nah, jadi kalau sudah produksi meningkat, produksi obat, tentu harganya turun. Demikian juga kita mau potong untuk persoalan apa yang kita sebut dengan biaya-biaya yang tak terduga, yang biaya iklan dan sebagainya. Dengan adanya harga eceran tertinggi, tentu itu harga obat bisa menurun. Dan selama 4 bulan kepemimpinan saya, kelihatannya harga obat sudah mulai terkontrol di negeri ini. Nah, yang kedua, hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan inovasi. Inovasi ini menjadi hal yang sangat penting karena kita tahu inovasi itu sangat berkembang sekarang. Produk-produk obat, produk-produk makanan, obat-obat tradisional dan sebagainya. Terus gimana caranya kami menanganinya? Dalam konteks kepemimpinan saya akan mengembangkan kerjasama dengan kampus-kampus. Karena di kampus kita punya banyak ahli. Jadi saya menggandeng kampus. Sekarang ini sudah ada 185 kampus di Indonesia yang sudah bekerjasama dengan kami. Nah, itu kan potensi. Kemudian kita menghubungkan dengan industri untuk kebutuhan lainnya, sehingga dengan aspek demikian maka pemikiran inovatif di kampus bisa tersosialisasikan oleh industri sehingga terjadi hilirisasi, sehingga produk inovasi semakin banyak. Yang ketiga, persoalan status kita yang maturitas kita masih level 3. Tahun ini kita bertekad Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah selevel dengan Badan POM-nya Amerika atau US FDA. Caranya dengan kita termasuk dalam WHO List Authority.
kami sekarang lagi bekerja keras untuk itu. Dan insya Allah tahun ini kita sudah selevel dengan FDA-nya Amerika. Harus diingat, dari 196 negara yang punya FDA atau Food Drug Authority atau punya Badan POM, itu cuma ada 30 negara sekarang yang terlist. Kita yakin kita masuk di grup 30 negara yang hebat itu. Itu persoalan reputasi kita. Nah, kemudian yang keempat, saya akan banyak melakukan revisi-revisi peraturan-peraturan Kepala Badan POM untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Nah, kemudian yang kelima, hubungannya dengan obat-obat yang sudah diproduksi di luar negeri, produk inovasi tetapi belum sampai ke kita. Saya juga akan melakukan sebuah reformasi di lembaga ini yang dulunya untuk mendapatkan obat-obat inovasi itu butuh waktu 300 hari kerja, berarti sekitar 1,5 tahun baru dapat nomor izin edarnya. Nah, periode saya pingin dipotong cukup 90 hari kerja saja. Nah, itu akan mempercepat inovasi obat-obat inovasi yang sudah disahkan di luar negeri bisa masuk ke dalam negeri kita dan bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Nah, poin selanjutnya yang berhubungan dengan pengembangan teknologi, khususnya hubungannya dengan pangan, kita juga lagi bekerja sama, baik itu dengan kampus IPB, juga bekerja sama dengan ahli-ahli pangan untuk bahan kemasan, untuk inovasinya ya. Termasuk kalau ada regulasi yang perlu diperbaiki, kita akan perbaiki. Kemudian yang paling juga penting, karena kita di era digital, era global, batas-batas negara sudah tidak jelas, banyak produk-produk ilegal yang masuk ke negeri kita, baik itu kosmetik, baik itu obat, kemudian pangan, suplemen dan sebagainya, dan ini akan merugikan negara kita. Oleh karena itu saya bertindak tegas. Di bawah kepemimpinan saya sangat banyak kita tindakin, apakah itu mafia obat, mafia pangan, mafia apa, kita babat. Itu tekad kami. Kemudian dalam konteks UMKM sebagai manifestasi bahwa kita ingin menggalang mereka, kita punya target akan terjadi peningkatan lebih 100% periode kepemimpinan kami, dan itu sebuah tekad karena kita ingin meningkatkan bagaimana organisasi kita, bagaimana masyarakat kita naik tingkatannya. Dan yang lebih penting lagi, sebagai Kepala Badan POM, saya ingin membawa lembaga ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan, bukan hanya memiliki kapasitas reputasi di tingkat regional, tapi di tingkat dunia, di tingkat global. Saya yakin itu bisa kita gapai karena semua potensi itu kita sudah miliki, tinggal diatur, dimanage dengan baik. Nah, kalau itu semua sudah tergapai, juga dalam konteks organisasi, saya ingin melihat kita akan melakukan modernisasi organisasi yang lebih baik, reformasi organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan secara struktur dan kelembagaan bisa semakin meningkat di masa depan. Mohon doanya dengan kerjasama semua pihak, saya yakin cita-cita ini dalam rangka menjalankan cita Bapak Presiden, kita bisa jalankan dengan baik di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.